Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Asy'ariyah pada mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Ibu Eka Prasetyawati, MUD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Firdausi, NPM 1712147. Yang akan dibahas yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Sebelum munculnya mazhab Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah, dalam dunia Islam belum mengkhususkan sebuah mazhab dengan istilah Ahl al-Sunnah wal Jamaah, sebab semua umat Islam secara pasif dapat disebut sebagai Ahl al-Sunnah wal Jamaah. Nama pendiri Ahl al-Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Asy'ari. Nama lengkapnya yaitu Abu Hasan Ali ibnu Ismail ibnu Bashar Ishaq ibnu Salim ibnu Ismail ibnu Abdillah ibnu Musa ibnu Bilal ibnu Abi Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 935 Masehi. Abu Hasan al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya yang kebetulan meninggal dunia ketika ia masih kecil. Pada tahun 827 Masehi, Khalifah Basyah al-Ma'mun menerima doktrin Mu'tazilah secara resmi dan dilanjutkan pada pemerintahan dua khalifah setelahnya. Orang-orang yang teguh memegang tradisi, khususnya Ahmad bin Hambal, disiksa, bahkan lebih dari itu. Orang-orang yang tidak memahami definisi dogmatis Mu'tazilah yang cerdas atau menolak menerima mereka, dan kadang-kadang sebagian besar dianggap kafir. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang timbulnya aliran Asy'ariyah dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya yaitu yang paling krusial, kekhawatiran Abu Hasan al-Asy'ari bahwa Al-Quran dan hadis Nabi akan diabaikan oleh umat Islam. Kemudian dalam pengembaraan dan pengalaman spiritualnya tidak menutup kemungkinan telah menemukan kebenaran yang hakiki yang terpancar dalam hatinya. Ketika hal itu telah ditemukan, yang menurut dia itulah suatu kebenaran yang harus dimunculkan pada umat Islam kala itu. Yang kedua yaitu pemikiran dan ajaran aliran Asy'ariyah. Abu Hasan al-Asy'ari pada mulanya ia adalah murid Al-Juba'i, salah seorang tokoh terkemuka dalam golongan Mu'tazilah, sehingga menurut Al-Husain ibnu Muhammad al-Askari, Al-Juba'i berani mempercayakan perdebatan dengan lawan kepadanya. Tetapi oleh sebab-sebab yang tidak jelas, Al-Asy'ari sungguh telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah disebabkan ia pernah berdebat dengan gurunya Al-Juba'i, dan dalam perdebatan itu guru tidak dapat menjawab tantangan murid. Di sini mula-mulanya Al-Asy'ari berniat meninggalkan aliran Mu'tazilah, diantaranya karena pengakuan Al-Asy'ari telah bertemu Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yakni pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam mimpinya itu, Rasulullah memperingatkannya agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela As-Sunnah. Setelah mendapat petunjuk dari Nabi, ia pergi ke masjid, kemudian naik ke mimbar dan mengatakan kepada umat yang berkumpul di masjid itu bahwa ia telah mengasingkan diri untuk berpikir mendalam tentang berbagai macam paham teologi atau akidah. Yang kedua, Asy'ari merasa tidak puas terhadap pola pikir dan metodologi yang terlalu mengandalkan kemampuan nalar atau akal. Yang ketiga, terjadinya tragedi mihnah yang dilakukan para pejabat pemerintahan atas dukungan elit Mu'tazilah, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq yang melakukan pemaksaan
paham Mu'tazilah kepada umat Islam, terutama tokoh-tokoh dalam ulama berpengaruh. Yang ketiga yaitu pengaruh dan penyebaran aliran Asy'ariyah di masyarakat. Paham Asy'ariyah sangat kental sekali dalam tubuh umat Islam dan akidah tersebut terus menyebar di tengah kaum muslimin. Mereka tidak menyadari bahwa paham yang mereka anut adalah paham yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham yang baru ada setelah berakhirnya generasi utama umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan tabi'in. Jika kita telaah berkembangnya paham Asy'ariyah di berbagai negeri disebabkan oleh faktor-faktor yang diantaranya yaitu yang pertama, anggapan bahwa paham Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, di sejumlah negara, paham ini didukung oleh para penguasa di kawasan Asia. Aliran Asy'ariyah dijadikan aliran resmi dinasti Ghaznawi di India yang didirikan oleh Mahmud Ghaznawi. Yang ketiga, paham Asy'ariyah juga tersebar seiring menyebarnya Sufiyah atau paham Sufi. Yang keempat, tersebarnya buku-buku Asy'ariyah. Yang kelima, kedustaan atas nama Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Yang selanjutnya, sebagian orang yang masih memasukkan Asy'ariyah dalam kelompok Ahlussunnah. Dan yang selanjutnya, difigurkannya sebagian tokoh Asy'ariyah. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai aliran Asy'ariyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.